Salah satu godaan terbesar bagi orang-orang beragama yang menjalankan kewajiban agamanya adalah ketika ia ingin dilihat orang. Ketika di tempat-tempat umum, dia menjalankan ritual keagamaannya. Dan ini di semua agama pun mengajarkan demikian, supaya kita memang melakukan segala kewajiban agama itu secara bersama-sama dalam sebuah perhimpunan, kebersamaan, dan yang sering disebut sebagai sebuah perayaan. Makin banyak orang akan makin tampak baik, dan makin jumlah orang bertambah, makin berhasil sebuah ibadah. Memang tidak ada yang salah dengan hal demikian, tetapi bicara soal motivasi atau isi hati seseorang di dalam beribadah, maka sesungguhnya dan yang paling penting adalah bukan ketika dia bersama-sama dengan banyak orang dalam sebuah perhimpunan di tempat-tempat ibadah, tapi justru pada saat di mana dia sedang sendiri bersama dengan Tuhan. Ibadah pribadinya itu menjadi sesuatu yang begitu penting. Kekusukan dia untuk berdoa dan sembahyang kepada Tuhan itu adalah justru sesuatu yang memberi kekuatan untuk pribadi seseorang makin ditajamkan dan diubahkan, dan makin bertumbuh, bertambah imannya lewat relasi yang karib dengan Tuhan yang dia sembah. Dan itu pula yang menjadi penting di dalam ibadah-ibadah kita, supaya kita bisa lebih tajam lagi melihat bahwa ibadah yang kita jalankan adalah bukan untuk dilihat orang, bukan untuk pamer kepada orang. Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan lagi hari ini dari Matius pasal 6 ayat yang pertama dan lalu dilanjutkan ayat 16 sampai 18. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Lalu ayat 16 sampai 18. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Pesan Tuhan Yesus Kristus di dalam Matius pasal 6 ini merupakan cuplikan dari khotbah Yesus di atas bukit, yang berarti dia berbicara kepada banyak orang-orang yang hadir waktu itu ada dalam sebuah tatanan keagamaan yang biasa mereka lihat dan jalankan, yaitu saat ibadah atau kewajiban agama dijalankan secara bersama-sama di rumah-rumah ibadah, di tempat-tempat ibadah. Dan ritual ini menjadi begitu penting, menandakan akan sebuah perhimpunan yang memuja dan memuliakan Tuhan, menyembah Allah dan sembahyang kepada Allah. Namun Yesus bukan melarang itu semua, tapi Yesus mau menajamkan dan meluruskan tentang sesuatu yang jauh lebih penting. Sekali lagi, bukan perhimpunan, perkumpulan orang-orang beribadah di tempat umum itu salah. Tetapi Yesus ingin menunjukkan untuk supaya kehidupan ibadah seseorang itu imbang. Bukan sekedar bicara di depan orang banyak atau dilihat oleh orang banyak, tapi yang terlebih dan terutama adalah dilihat oleh Tuhan. Hanya kadangkala ketika seseorang melakukan kewajiban agama di hadapan orang sehingga dilihat oleh orang, saat itu mereka justru melupakan hal yang paling utama. Mata mereka ketika ada di kerumunan bersama dengan orang-orang lain justru jadinya melihat orang dan ingin dilihat oleh orang. Tetapi mata mereka tidak dapat melihat Tuhan yang maha melihat hati mereka.
Karenanya dalam Matius pasal 6 di bagian lain ayat yang tadi saya tidak bacakan, Yesus mengingatkan untuk kalau engkau berdoa masuk ke tempat tersembunyi, kuncilah pintu dan berdoalah kepada Bapa Allah yang tersembunyi itu. Tuhan ingin mengajar untuk supaya bukan seseorang lalu menyepi terus-menerus. Tetapi Tuhan mau seseorang itu betul-betul menyadari akan persekutuan pribadinya dengan Tuhan yang patut, dan itu selaras serta setara pula dengan kewajiban agama yang ada di depan orang secara publik. Ibadah secara private, secara pribadi dengan Tuhan itu penting, dan sama pentingnya juga dengan ibadah ketika bersama-sama dalam komunitas di tempat-tempat ibadah yang ada. Tuhan tidak anti dengan hal itu. Tetapi Tuhan menegur dan mengingatkan pada waktu itu karena orang sudah menjadi begitu terlalu bangga ketika kewajiban agama mereka dijalankan di depan orang, bukan di hadapan Tuhan. Untuk motivasi dilihat orang, bukan untuk melihat Tuhan. Sampai Yesus mengatakan, jika engkau melakukan hal itu, kau tidak beroleh upah dari Bapa yang di surga. Maksudnya adalah apa? Apakah ibadah untuk mendapat upah? Jelas bukan. Tetapi justru Tuhan ingin mengatakan bahwa sebuah ibadah yang mendatangkan berkat itu adalah justru berfokus dan utamanya adalah kepada Tuhan. Dialah yang harus menjadi fokus utama, bukan sekedar bicara kerumunan, banyak orang, perayaan, segala tata cara ibadah yang dilakukan. Dan ini yang memang perlu kita waspadai supaya ibadah kita dan tempat ibadah di mana kita beribadah bukan jadi ajang pamer. Pamer diri bahwa saya ini sudah beribadah, atau pamer aktivitas rohani kita, saya berdoa, saya berpuasa, saya melakukan ini itu. Jadinya semua ajang pamer untuk dilihat orang. Dan kalau rumah ibadah atau tempat ibadah jadi ajang pamer, kita justru telah abai kepada satu hal yang paling primer, yaitu berbincang-bincang dengan Dia, Tuhan Sang Maha Primer. Dialah yang paling utama. Kalau tempat ibadah jadi ajang pamer, kita lupa berbincang dengan Sang Maha Primer dalam hidup kita, yaitu Tuhan kita sendiri. Mari kita tajamkan dan biar perlengkapi ibadahmu yang bukan sekedar ritual-ritual datang ke tempat-tempat ibadah, tapi secara spiritual engkau beribadah di kamarmu, di tempat pribadimu, dalam doamu yang paling dalam, paling jujur kepada Tuhan yang mungkin orang lain tidak bisa dengarkan, hanya Tuhan yang bisa dengarkan. Lakukan itu. Bukan pamer ibadah itu, tapi biar Tuhan jadi yang primer dalam ibadah kita. Bukan juga untuk supaya kita dilihat orang, tetapi untuk supaya kita makin melihat Tuhan yang maha melihat kita. Dan disitulah persekutuan kita menjadi indah, karena kita berhadapan dengan Tuhan, muka dengan muka, mata dengan mata, memandang, dan saat memandang itu persekutuan intim itu terjadi. Sehingga kita bisa mengatakan sungguh indah bersamamu ya Tuhan. Ada sebuah hubungan pribadi yang dalam, yang dekat dengan Tuhan kita. Mari kita periksa ibadah kita, dan tiap hari, bukan saja di hari-hari tertentu yang disebutkan orang sebagai hari ibadah, misalnya hari Minggu atau hari-hari tertentu yang ditentukan di dalam agama-agama untuk beribadah. Biar di setiap hari kita beribadah dalam tempat di mana kita dekat dengan Tuhan. Jadikan Dia Sang Maha Primer dalam hidupmu. Jangan pamer apa yang kau lakukan. Jadikan Dia sebagai sosok yang maha melihat hidupmu, dan engkau lakukan segala sesuatu untuk dilihat Tuhan, bukan untuk dilihat manusia. Tuhan mengasihi kita sekalian. Ayo berjuang lagi dalam masa-masa prapaskah. Mungkin ada sebagian orang menjalankan ibadah-ibadah puasa hari-hari ini. Lakukanlah, bukan pamer, tapi datang kepada Sang Maha Primer dan hidup dekat dengan Dia. Tuhan mengasihi kita sekalian. Amin.